Bumper, kita mulai, Mas. Itu tampilan narsumnya dua. Mas siapa itu? WhatsApp atau apa itu? Kita mulai lagi, Bang Agus sama Bang Oktora ya. Siap, siap. Hai Tribuners, saya Delta Gonzales hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Score edisi Piala Dunia 2022 untuk hari Rabu 23 November. Dan kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita ulas adalah laga yang mempertemukan antara Timnas Spanyol versus Timnas Costa Rica. Dan sudah bergabung dengan saya ada Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl, dan Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar. Apa kabar Bang Agus, Bang Oktora? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, Sehat-sehat, salam Sehat, Mbak. salam Piala sehat Dunia dan Sehat, ya. semangat betul. lah. Iya. Oke, langsung ya kita ke Bang Oktora terlebih dahulu nih. Bang Oktora, Costa Rica nampaknya sudah punya amunisi satu-satunya yakni Keylor Navas ya. Kita tahu Keylor Navas sudah merumput lama banget bersama Real Madrid di Liga Spanyol. Tentunya sudah eh, mengenal seperti apa sih karakter pemain-pemain Spanyol di sana dan apakah dengan model ini Costa Rica mampu bisa membaca pergerakan permainan Spanyol besok? Oke, yang jelas sudah pasti ya Mm-mm. pengalaman dia ketika memperkuat Real Real Madrid di Madrid. Liga Spanyol itu akan menjadi modal yang cukup besar bagi Keylor Navas karena bagaimanapun dia pasti sudah tahu lah ya karakter dari permainan dari Spanyol ini. Ya. Dengan tiki-takanya yang akan diperagakan oleh Luis Enrique, kemudian bola-bola yang akan mengalir ke lini pertahanan, Ya. kemudian finishing yang akan dilakukan oleh para striker Spanyol. Saya Mm-mm. kira dengan modal pengalaman dia pernah merumput di Liga Spanyol itu akan menjadi modal yang cukup berharga untuk Mm-mm. bisa membendung setiap serangan dari timnas Spanyol. Iya. Meskipun juga usia Keylor Navas sudah tergolong masuk ke usia senja ya di sini Iya, 35 untuk tahun ya penjaga Bang Oktora. gawang data ya, Heeh. usia senja ini memang menjadi usia emas sebenarnya ya. Sebagaimana Iya. kita ketahui beberapa penjaga gawang dengan usia yang cukup boleh dikatakan udah mau menginjak ke masa pensiun itu justru penjaga gawang lebih apa lebih terampil lah ya, skillnya lebih teruji lagi. Mm-mm. Buffon sebagai Mm-mm. bukti Ya. di jelang usia senja pemainannya cukup meningkat. Saya Iya. kira Keylor Navas akan menunjukkan hal yang serupa dengan skillnya, pengalamannya, dia akan memberikan yang terbaik untuk timnas Costa Rica. Iya, ngomong-ngomong masalah kiper tua, kita sudah melihatnya semalam ya ketika Memo Betul, Ochoa. Meksiko. Memo Ochoa menangkis tendangan penalti dari Robert Lewandowski. Itu sangat luar biasa Iya, banget. Kita tahu Ochoa usianya juga sudah tidak muda lagi gitu ya, Bang ya. betul, betul, betul. Ya, oke. Saya beralih ke Bang Agus Rianto di sini. Nama-nama pemain Bang Agus yang dibawa oleh Luis Enrique ke skuad Spanyol nampaknya juga cukup mengundang kontroversial karena beberapa diisi oleh pemain dari Barcelona, walaupun ada juga yang dari Atletico Madrid juga. Nah, ini seperti apa tanggapan dari Bang Agus? Ya, Barcelona saat ini menjadi tim terbaik di Liga Spanyol. Ya. Lazimnya timnas diisi pemain-pemain dari tim terbaik. Mm-mm. Selain itu, pemain-pemain yang dipanggil Enrique ini, saya melihatnya sesuai dengan klub dengan strategi yang akan diterapkan Enrique. Mm-mm. Enrique kan biasanya selalu mengedepankan permainan dengan penguasaan bola Ya. dan kolektivitas tim. Jadi Mm-mm. pemain-pemain Barcelona ini lebih banyak dipanggil karena sesuai dengan gaya gaya bermain yang akan diterapkan Enrique. Mereka Mm-mm. sendiri sudah dipakai sejak penyisihan dan sejak Euro 2020 mereka pun sudah dipakai Enrique. Oke.
Nah, saya akan menyinggung beberapa nama yang sudah cukup besar, cukup banyak pengalaman, namun juga nggak dipanggil oleh Enrique saat Piala Dunia 2022 kali ini. Yang pertama ada kiper De Gea, kemudian Thiago Alcantara dan juga Sergio Ramos yang kemarin dapat penghargaan bek terbaik. Apa tanggapan dari Bang Agus? Mengapa tiga orang ini sampai tidak dipanggil oleh Luis? Kalau De Gea, saya melihatnya lebih pada kriteria kiper yang diinginkan oleh Enrique. Mm-mm. Enrique menginginkan kiper yang memberikan transisi dan ketenangan di dalam timnya. Ya, Dan kalau kita cermati, Enrique sudah sejak Euro 2020 tahun lalu lebih mengedepankan Unai Simon. mhm. Sementara De Gea sendiri lebih banyak selalu menjadi pemanas bangku cadangan. Ya benar. Kalau untuk Sergio Ramos dan Thiago Alcantara, ini Mm-mm. terkait dengan kondisi fisik mereka. Menurut Enrique, Piala Dunia kali ini Piala Dunia yang tidak lazim karena berlangsung di tengah kompetisi. Ya, mm-mm, mm-mm. Dan itu tentu dia membutuhkan pemain-pemain dengan stamina dan kondisi fisik yang bagus. Ya, Sementara kita ketahui sendiri Sergio Ramos usianya sudah di atas 30 tahun dan belakangan baru pulih dari cedera. mm-mm. Di posisi ini Enrique lebih banyak punya pemain bagus seperti Pau Torres, Eric Garcia, Ya, Emerick Laporte. Jadi sangat riskan membawa Ramos ke Piala Dunia dengan jadwal yang padat seperti ini. ya, mm-mm. Dan Begitu juga Thiago Alcantara. ya, Alcantara juga kondisinya belum pulih 100% karena baru pulih dari cedera. mm-mm. Di Oke. posisi lini tengah ini juga Enrique punya banyak pemain tengah seperti Gavi, Pedri, Rodri. Seperti itu Mbak Delta. Oke, jadi memang Luis Enrique lebih dan lebih menyukai pemain yang masih muda dan juga Ya. minim pengalaman untuk bisa memberikan pengalaman yang lebih dan juga bisa membentuk mentalitas dari para pemain muda itu sendiri. Karena tercatat Tribuners dari 26 pemain yang dibawa oleh Luis Enrique, 20 diantaranya adalah pemain debutan seperti ada Gavi, Pedri dan juga pemain debutan lainnya yang masih tentunya minim pengalaman di kancah Piala Dunia. Bang Oktora, ini kita ke Costa Rica lagi ya. Lagi-lagi di sini Costa Rica masuk grup berat. Tercatat waktu Rusia 2018 kemarin Costa Rica masuk satu grup bersama Italia, Uruguay dan juga Inggris. Sekarang sepertinya masuk ke zona neraka lagi nih. Ada Spanyol, ada Jerman dan juga Jepang. Jepang. Akan seberapa jauh mereka melangkah di Piala Dunia 2022 ini? Eh, kita Sulit bicara ini non ya. teknis ya. Hasil dari kekalahan Argentina melawan Arab Saudi itu akan menjadi motivasi bagi Ya, semua tim underdog. benar Artinya banget. apa? Artinya tim tidak unggulan bisa menang melawan tim calon juara dan itu Mm, pun yang akan menjadi motivasi tersendiri bukan hanya untuk Costa Rica tapi untuk semua tim yang tidak diunggulkan di Iya. Piala Dunia kali ini bahwa bola itu bundar, lapangan itu masih kotak, pemain masih 90 menit. Saya yakin eh, dengan motivasi yang dimiliki oleh para pemain, kemudian hasil kejutan-kejutan yang terjadi di pertandingan sebelumnya, saya sangat optimis bahwa Costa Rica akan memberikan tekanan yang cukup Mm-mm. berarti bagi lini pertahanan dari timnas Spanyol. Apalagi Mm-mm. data Ya, pemain Spanyol semuanya debutan ya. Mungkin bener. oke lah ya di level klub mentalitas mereka udah terjaga. Tapi jangan salah ini Piala Dunia eh, ajang baru bagi mereka Mm-mm. dengan dengan pemain yang kompetitif. Saya yakin ini akan menjadi nilai eh, plus bagi Costa Rica untuk bisa setidaknya memberikan perlawanan yang cukup kuat, cukup Mm-mm. ketat Mm-mm. untuk timnas Spanyol. Ya, di sini di Piala Dunia ini juga kerasnya nggak hanya di permainan, tapi juga adu fisik ya, karena di beberapa pertandingan awal, beberapa pertandingan pembuka, ada beberapa pemain yang cedera cukup parah. Yang terakhir adalah bek Arab Saudi kemarin yang sampai rahangnya retak, Hmm. rahangnya gigi, hidung sampai aduh saya lihat rongsennya itu di sosial media sudah nggak berbentuk tengkorak lagi ya. Semoga di sini mental para pemain muda Spanyol bisa dijaga dengan maksimal ya karena juga kalau kita lihat Costa Rica waktu di Piala Dunia 2018 kemarin
tidak lolos grup. Nah, benar, saya Ya. setuju dengan Bang Oktora kalau kemenangan Arab Saudi kemarin bisa membangkitkan semua negara-negara yang tidak diunggulkan di Piala Dunia 2022 ini, dan juga negara-negara yang memang sudah digdaya di sepak bola juga nggak boleh sombong begitu saja, karena Argentina pun bisa dikalahkan oleh Arab Saudi ya. Dan semangat di sini ya. Oke, Bang Agus, kita ke Spanyol dari head to head ya. 3 pertandingan terakhir ini Spanyol tercatat 2 menang, 1 seri, dan Costa Rica 1 seri 2 kalah. Nah, dengan pertemuan kali ini bisa nggak sih ini merupakan laga yang mudah bagi Spanyol saat ketemu Costa Rica? Seperti Mbak Delta tadi sebutkan bahwa Spanyol didominasi pemain-pemain muda Ya. debutan di Piala Dunia. Tentu ini akan memengaruhi mental mereka, apalagi mereka sudah melihat tim unggulan seperti Argentina bisa dikalahkan oleh tim kuda hitam. Ya. Gitu. Dan saya rasa pertandingan kali ini pun tidak mudah bagi Spanyol, apalagi Ya. mereka sudah pernah bertemu. Dan biasanya pemain-pemain muda suka demam panggung di pertandingan pertama, apalagi levelnya Piala Dunia. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah bagi Spanyol. Iya, benar. Kekalahan Argentina memang membuat ketar-ketir semua negara yang sudah besar dengan sepak bolanya ya. Ini seru banget laga pembuka yang sangat seru di awal-awal Piala Dunia 2022. Masih di Bang Agus, langsung kita bedah skuad dari timnas Spanyol. Silakan, mungkin dari goalkeeper, midfielder, defender maupun striker. Untuk kiper, Unai Simon sepertinya akan tetap menjadi andalan dari Enrique seperti di Euro. Ya. Dari mulai babak penyisihan sampai semifinal, Enrique selalu mengandalkan Unai Simon. Untuk posisi back ada Pau Torres, Aymeric Laporte, sama Eric Garcia dari Spanyol. Di posisi tengah, kemungkinan besar Enrique akan mengandalkan 3 pemain Barcelona, Gavi, Pedri, Busquets. Ya. Untuk di depan, ini yang masih pilihannya masih yang belum pasti. Enrique sendiri mengatakan dia belum memiliki tim yang pasti untuk starting 11-nya. Ini bisa jadi Alvaro Morata, bisa jadi juga Ferran Torres yang menjadi top skor di babak kualifikasi. Ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal Ferran Torres, ini ada fakta menarik ini Bang Agus sama Bang Oktora. Ternyata Ferran Torres ini merupakan pacar atau kekasih dari anak gadis Luis Enrique. Jadi waktu pemilihan nama-namanya siapa yang dipanggil ini ya, anak gadis Luis Enrique tuh merayu bapaknya agar ayo dong Pak Ferran Torres dipanggil. Akhirnya dipanggil. Tapi tentunya juga nggak hanya faktor dari like and dislike karena anak pacarnya, tapi juga ini kemampuan dan skill dari Ferran Torres sendiri yang menjadi faktor penentu dia dipanggil. Itu dari skuad Spanyol. Silakan kalau dari skuad Costa Rica, Bang Oktora. Oke, pelatih Fernando Suarez kemungkinan tetap ya untuk di posisi penjaga gawang tetap akan ada Keylor Navas, tidak tergantikan lah ya. Sampai dia benar-benar menggantungkan sepatu di timnas baru digantikan sama yang lain ya. Posisi penjaga gawang ada Keylor Navas, kemudian di posisi belakang Fernando Suarez kemungkinan akan menerapkan formasi 4-5-1 ya. Di posisi 4 back belakang itu ada Francisco Calvo, ada Brian Oviedo, Daniel Kekon, dan Oscar Duarte. Kemudian posisi gelandang ada Brandon Aguilera ya, pemain Nottingham Forest. Saya berharap sih dia akan muncul menjadi pemain bintang muda ya di Piala Dunia kali ini dengan usia yang 18 tahun. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mencicipi Piala Dunia pertama dia. Kemudian di posisi gelandang lainnya ada Jewison Bennett dari Sunderland, ada Brian Ruiz, Celso Borges, dan Alvaro Zamora. Sementara di posisi depan ada Joel Campbell. Mudah-mudahan sih dengan formasi terbaik mereka yang selama babak kualifikasi playoff dimainkan ini bisa memberikan tekanan yang berarti buat timnas Spanyol. Nah, ini dia. Atau bahkan juga permainan akan berimbang di sini ya, atau bahkan juga 0-0 seperti Meksiko betul. sama Polandia. Setidaknya bertahan lah, kayak Arab Saudi ya, bertahan, serangan balik, gol gitu aja lah. Oke, ini Mbak Oktora mendukung bertahan terus. Nah, ini skornya bakal berapa nih prediksinya Bang Oktora?
Iya, motivasi dari Argentina ya 2-1. 2-1, mirip seperti Argentina dan Arab ini ya. Oke, Bang Agus, prediksi berapa ini? Saya tetap mengunggulkan Spanyol dengan skor 1-0 ya. 1-0, masih sama-sama tipis ya, tidak apa-apa, yang penting ada 3 poin di kantongin gitu kan ya. Itu Oke, yang penting. terima kasih banyak untuk Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl, dan Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar, untuk ulasannya yang sangat menarik Spanyol versus Apa? Costa Rica ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan ulasan-ulasan timnas yang menarik. Dan Siap, Tribuners Delta, jangan siap. lewatkan program Super Score edisi Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam jelang pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.